Hai teman-teman, nama aku Natali Putri Tenggalayuk. Sekarang aku mau mengajak kalian untuk mengenal karakteristik aku lebih dalam. Untuk toolsnya itu aku menggunakan 4 tools. Nah, tools yang pertama yang aku gunakan adalah Personal Business Model Canvas. Untuk tools ini hampir sama dengan BMC atau Business Model Canvas. Tapi tenang aja, ini bukan terkait bisnis kok, melainkan terkait pendalaman diri kita sendiri. Nah, adapun pada personal BMC ini saya menjelaskan terkait beberapa hal. Yang pertama itu adalah key activity, di mana pada key activity ini yang saya miliki adalah sebuah jiwa kepemimpinan yang memang sudah ditanamkan oleh kedua orang tua saya sejak saya kecil, dan juga sikap dan tutur kata yang positif. Nah, untuk value provided yang saya akan berikan nantinya kepada perusahaan atau rekan kerja saya, yaitu adalah saya akan berfokus untuk membangun bisnis tersebut lewat sifat kepemimpinan yang saya miliki. Kemudian ada consumer relationship, di mana saya akan terus berusaha untuk bisa menjaga hubungan antar sesama dan terus memberikan yang terbaik kepada sesama. Kemudian untuk cost-nya itu saya akan memberikan berupa sebuah komitmen waktu serta energi yang saya keluarkan untuk bekerja keras dalam membangun suatu bisnis. Terus terkait profesionalisme yang saya berikan dan akan saya pertahankan, serta pendidikan yang telah saya capai hingga saat ini. Nah, semua hal tersebut tidak dapat saya gapai, tidak dapat saya lakukan kalau bukan karena adanya partner yang ada bersama-sama dengan saya. Adapun partner yang mendukung saya baik dari luar, yaitu adalah keluarga, orang tua, teman-teman, serta orang-orang yang sudah mengajar serta mendidik saya dari kecil menjadi Natali yang saat ini. Kemudian tools berikutnya yang saya gunakan adalah 16 personality test yang bisa diakses secara gratis di Google. Nah, adapun hasil yang saya dapatkan itu berupa karakter seorang entertainer dan penghibur dengan kode ESFP, di mana ini juga merupakan karakter dari seorang idol loh, idol penyanyi ya, ingat. Nah, di mana adapun karakter-karakternya sebagai berikut. Saya merupakan orang yang ekstrovert dan mudah bergaul. Saya juga orang yang sensors atau lebih suka dengan hal-hal yang realistis dan menerapkan pengalaman masa lalu untuk memecahkan masalah. Kemudian saya juga itu seorang yang cenderung perasa, lebih sensitif dan kooperatif, dan memutuskan berdasarkan nilai pribadi dan berfokus untuk mempengaruhi orang lain. Saya lebih suka bertindak secara spontan dan lebih suka fleksibel dalam membuat suatu rencana. Nah, dari karakter di atas itu didapatkanlah beberapa kelebihan dan kekurangan saya, di mana kelebihan saya itu ada suka melakukan berbagai hal baru, memiliki kreativitas yang banyak, praktis, suka bercerita tentang banyak hal dan tidak pernah kehabisan cerita. Jadi yang mau berteman sama saya, siapin cerita banyak-banyak. Terus ada kelemahan nih dari saya. Yang tadi yang pertama adalah saya tuh lumayan sensitif terhadap komentar orang lain. Terus saya menolak untuk berkonflik, mudah bosan dan sering tidak fokus. Untuk tools berikutnya atau tools ketiga ini saya lakukan di kampus langsung, di mana saya menggunakan tes DISC. Untuk kepribadian pada tools ini tuh tidak jauh beda dengan tools sebelumnya, yaitu saya bacakan ya, bahwa saya ini seorang yang berorientasi pada tugas dan sensitif pada permasalahan. Saya lebih mempedulikan tugas daripada orang sekitar, termasuk perasaan mereka. Sangat kuku atau keras dan mempunyai pendekatan yang efektif dalam pemecahan masalah. Nah, karena sifat alamiah dan keinginan yang akan hasil yang terukur, saya itu tampak dingin, tidak berperasaan dan menjaga jarak, membuat keputusan berdasarkan fakta bukan emosi, serta cenderung pendiam dan tidak mudah percaya. Kemudian yang terakhir itu adalah tes The Big Five. Ini juga saya lakukan di internet kok, teman-teman bisa akses juga secara gratis. Dimana tes ini tuh menilai 5 kepribadian manusia yang dapat dilihat dari 5 dimensi, yaitu ekstroversi, keramahan, kesadaran, neurotisme, dan keterbukaan. Dimana yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai ekstroversi saya, di mana yang saya dapatkan itu paling tinggi pada bagian ketegasan dan paling rendah itu pada bagian kebersamaan.
kemudian ada pada bagian keramahan, di mana yang paling tinggi itu pada bagian kooperatif. Kemudian ada pada bagian kesadaran, di mana saya mendapatkan nilai tertinggi pada bagian efeksi diri dan paling rendah pada bagian disiplin diri, sekitaran 12% dari 20%. Lumayan rendah ya guys. Pada bagian neuritisme ini yang paling tinggi adalah pada bagian kegelisahan dan yang paling rendah adalah bagian ketidaktahanan. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah keterbukaan, di mana dalam keterbukaan ini paling tinggi itu memberikan sebuah imajinasi dan paling rendah itu dalam hal berpetualang guys. Banyak banget ya ternyata tools-tools yang bisa digunakan dalam melihat karakteristik kita. Nah, jadi dari 4 tools yang saya gunakan untuk memahami karakteristik saya itu tidak berpedoman sama sekali untuk selalu melihat kelemahannya, karena tools ini hanya alat ini tidak harus kita berpacu terus pada sifat itu saja, melainkan kita bisa merubah kelemahan menjadi kekuatan untuk terus berkembang dan selalu berpegang pada kekuatan yang kita miliki dan terus meningkatkan kekuatan itu, sehingga kedepannya kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan dapat bekerja maupun menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.